Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sri Rejekina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Penerapan Manajemen Strategi dalam Menghadapi Persaingan Pasar. Dan yang saya hormati Bapak Holilul Holik selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Yang pertama, pengertian manajemen strategi adalah strategi manajemen merupakan sekelompok keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Menurut Fred David 2016, manajemen strategi adalah seni dan ilmu kamu untuk formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat antar-fungsional yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses manajemen strategi. Untuk menuju keinginan suatu strategi yang tepat, perlu adanya suatu proses secara bertahap. Proses manajemen strategi dibagi dalam 5 tahap, seperti yang dikemukakan oleh George R. Lawrence dan Gluck pada 1988, yaitu menentukan misi, tujuan, dan nilai-nilai penentu kemenangan kebutuhan utama perusahaan, menganalisa lingkungan perusahaan yang berupa lingkungan eksternal untuk diagnosis peluang dan ancaman sebuah, yang selanjutnya menganalisis dan mendiagnosis kekuatan dan faktor kelemahan faktor internal perusahaan, menentukan pilihan strategi setelah mempertimbangkan berbagai variasi alternatif strategi, implementasi strategi dan evaluasi dan kontrol strategi perusahaan. Alternatif strategi. Setelah melakukan kegiatan analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi alternatif strategi yang memungkinkan untuk dipilih dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ada 2 syarat utama dalam mengembangkan produk baru, antara lain berasal dari pelanggan, berasal dari tiap organisasi lain berupaya memperoleh keuntungan dari pelanggan dengan produk yang mereka hasilkan. Untuk meraih sukses dalam mengembangkan produk, ada 3 tindakan, yakni tindakan harus diperhatikan, yaitu memusatkan perhatian kepada pelanggan, memasarkannya secara secepat mungkin, pengiriman barang dilakukan dengan cepat dan dengan cara yang istimewa. Implementasi strategi. Implementasi strategi diperlukan untuk memperinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pihak strategi yang telah diambil direalisasi pada periode waktu yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen strategi di mana manajemen puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan, menurut George R. Lawrence dan Gluck. Pemasaran jasa. Kotler berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang jasa serta suatu alasan untuk dapat mengadakan dengan kelompok yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan konsumen dan organisasi. Lingkungan internal pemasaran. Menerapkan pemasaran berarti melakukan usaha-usaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang individu dan berusaha membuat suatu produk atau jasa yang dapat kebutuhan yang memuaskan kebutuhan tersebut, serta melakukan usaha untuk meyakinkan individu tersebut bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Merubah kebutuhan menjadi keinginan merupakan pekerjaan yang berat di mana terjadi battle of mind, di mana seorang pemasar harus jeli dan cermat untuk memberikan afeksi kepada seseorang. Personalia. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah karyawan. Bahkan karyawan memberikan kontribusi terbesar atau menjadi ujung tombak bagi berhasilan perusahaan dibandingkan faktor lain seperti modal. Lingkungan eksternal, lingkungan jauh.
Ada sekumpulan kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Lingkungan ini terdiri dari 1. Faktor ekonomi. Aspek ekonomi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan suatu perusahaan. Dalam aspek ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tepat suatu perusahaan beroperasi. Ada beberapa indikator ekonomi yang dapat dianalisis, yaitu tingkat inflasi, suku bunga, ketersediaan modal, kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing, dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Daya beli konsumen. Daya beli konsumen Indonesia juga dalam keadaan tidak stabil. Hal ini diakibatkan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Tetapi realitanya mengalami penurunan daya beli karena tingginya tingkat pengangguran. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.